Perkenalkan, nama saya Hoirul Rozikin Darussalam. Pada kesempatan saat ini, saya akan menjelaskan tentang teori query lanjutan. Tujuan pembelajaran kita saat ini yaitu untuk dapat mengenal ekspresi skalar subquery, kemudian dapat memahami korelasi subquery, serta dapat melakukan dari penggunaan operator eksis dan non-eksis, serta dapat melakukan klausa with. Untuk ekspresi skalar subquery, itu merupakan suatu subquery yang hanya mengembalikan satu nilai kolom dari satu baris. Skalar subquery dapat digunakan dalam kondisi dan ekspresi bagian dari decode dan case, kemudian dapat digunakan dalam semua klausa select kecuali dalam group by. Contoh dalam penggunaan skalar subquery dalam ekspresi case, itu select, employee ID, kemudian last name, kemudian case, when case terdapat pemilihan kondisi, itu when departemen ID sama dengan kemudian subquery, di mana dalam subquery ini akan menghasilkan satu nilai, yaitu nilai 20. Apabila departemen ID tidak sama dengan 20, maka akan mengarah kepada then yang menghasilkan Kanada, else USA pada lokasinya. Selanjutnya itu ekspresi skalar subquery dalam klausa order by. Itu skalar subquery terletak pada klausa order by, di mana pada contoh tersebut di sini dapat select, employee ID dan last name yang kita aliaskan tabel employees dengan E, yang dimana dalam klausa order by-nya, dalam subquery-nya dapat select department name, dari tabel departemen kita aliaskan D, where kita relasikan antara tabel employee dan departemen. Nah, sehingga sini akan order by sesuai dengan departemen name-nya, sesuai order by departemen. Selanjutnya yaitu korelasi subquery. Itu digunakan untuk pemrosesan baris per baris atau row by row. Tiap subquery dieksekusi sekali untuk setiap row baris dari outer query. Itu prosesnya yang pertama itu ambil baris dari outer query, kemudian dijalankan inner query dengan menggunakan nilai baris kandidat, kemudian gunakan nilai dari inner query untuk qualify atau disqualify baris kandidat, kemudian kembali lagi ambil baris dari outer query, begitu pula selanjutnya. Pada proses korelasi dimulai dengan mengambil baris dari outer query, kemudian inner query dijalankan dengan menggunakan nilai baris kandidat, kemudian nilai dari inner query digunakan untuk melakukan kualifikasi atau mendiskualifikasi baris kandidat. Untuk sintaks penulisan korelasi subquery itu select, nama kolom, kemudian from tabel 1, kemudian outer, kemudian di dalam kondisi where from 1 operator, kemudian terdapat subquery, select, kemudian kolom 1, kolom 2, from tabel 2, where expression 1 sama dengan outer merupakan alias dari tabel 1. Sini outer 1 dot expression 2. Sintaks di atas yaitu mereferensi suatu kolom dari sebuah tabel dalam parent atau outer query. Untuk penggunaan subquery, contohnya yang pertama yaitu subquery untuk mendapatkan data semua pegawai yang memiliki gaji
lebih dari rata-rata gaji pada departemen tempatnya bekerja. A. Sini kita menggunakan subquery pada klausa where, yang dimana dalam klausa where salary lebih dari subquery, dimana subquery tersebut menghitung dari rata-rata gaji dari tiap employee yang dimana memiliki departemen yang sama. Ini yang dimana dalam klausa where dalam subquery terdapat relasi, itu departemen ID pada employee sama dengan departemen ID dari tabel employee dari parent. Nomor 2 yaitu penggunaan untuk menampilkan detail pegawai yang pernah berganti job sedikitnya 2 kali. Maka di sini kita menggunakan subquery pada klausa where, yang dimana dalam klausa where 2 kurang dari sama dengan, kemudian subquery, dimana subquery di sini kita menghitung select count bintang dari tabel job history, yang dimana employee ID-nya sama dengan employee ID dari tabel parent, sehingga akan menampilkan pegawai yang pernah bekerja berganti pekerjaan sedikitnya 2 kali, yaitu Kochar, Taylor, dan Whelan. 3 yaitu korelasi subquery juga dapat digunakan untuk mengupdate baris pada satu tabel berdasarkan pada baris dari tabel yang lain. Korelasi ini disebut juga korelasi update. Untuk sintaksnya itu update tabel 1, kemudian alias, kemudian set kolom sama dengan subquery. Itu dimana dalam klausa where terdapat relasi, itu alias 1 yaitu tabel 1 kolomnya sama dengan alias 2 yaitu tabel 2 pada tabel subquery. Lakukan denormalisasi pada tabel employee dengan menambahkan satu kolom pada tabel tersebut untuk menyimpan nama departemen. Di sini kita menggunakan alter tabel, kemudian nama tabelnya employees, add department name, varchar 2, size-nya 14. Ini untuk menambahkan satu kolom, itu kolom department name. Kemudian isi dari kolom nama departemen yang didapatkan dari tabel departments dengan menggunakan korelasi update. Maka di sini kita menggunakan update, kemudian nama tabel employees kita aliaskan E, kemudian set department name sama dengan, kemudian kita menampilkan subquery, di mana dalam subquery tersebut kita menyelect department name dari tabel departemen kita aliaskan D, yang kondisinya kita hubungkan antara departemen ID dari tabel departemen dalam subquery dengan tabel employees dari klausa parent. Selanjutnya yaitu penggunaan pada korelasi subquery juga dapat digunakan untuk menghapus baris pada satu tabel berdasarkan baris dari tabel yang lain. Korelasi ini disebut juga dengan korelasi delete. Itu untuk sintaksnya delete from tabel 1, kemudian alias, where, kolom, kemudian operator, kemudian menggunakan subquery. Dimana subquery di sini select expression from tabel 2 alias, kemudian where, kolom yang pada tabel pertama dihubungkan dengan kolom pada tabel dalam subquery. Dan contoh penggunaannya itu untuk menghapus baris-baris dari tabel employees yang juga terdapat pada tabel
IMP history. Itu kita menggunakan delete from employees, kita leskan E. Kemudian where employee ID sama dengan subquery select employee ID, where employee history, where kolom employee ID pada employee history sama dengan employee ID pada tabel employees. Next, itu penggunaan operator exist dan non exist. Operator exist dan non exist biasa digunakan untuk menguji kebenaran ada atau tidak ada dari baris dalam himpunan hasil dari subquery. Jika tidak ditemukan, maka pencarian tidak dilanjutkan dalam inner query dan kondisi akan ditandai dengan true. Namun jika tidak ditemukan, maka kondisi ditandai false dan kondisi pencarian dilanjutkan dalam inner query. Untuk contoh penggunaan operator exist, di sini ada contoh yaitu untuk mencari pegawai yang memiliki sedikitnya satu orang bawahan. Sintaksnya yaitu select employee ID, last name, job ID dan department ID. Dari from tabel employees kita alaskan outer. Dan usah where kita penggunaan exist, langsung subquery select X from employees, where manager ID sama dengan outer.employee ID. Itu di sini untuk mencari sedikitnya satu orang bawahan, maka akan hasil mengeluarkan pegawai yang memiliki sedikitnya satu orang bawahan, itu King, Kocar, Dehan, dan seterusnya. Selanjutnya itu penggunaan non-exist. Sini ada contoh, itu untuk menampilkan semua departemen yang tidak mempunyai pegawai. Di sini menggunakan select departemen ID untuk dari nomor departemen, kemudian departemen name, from tabel departemen kita alaskan D, kemudian close where, tambahkan operator non-exist, not exist, kemudian subquery select X from employees, where kita hubungkan departemen ID dari subquery dengan tabel departemen parentsnya. Di sini akan menghasilkan departemen yang tidak mempunyai pegawai, yaitu departemen contracting dengan departemen ID 190. Selanjutnya itu penggunaan close with. Dengan menggunakan close with, kita dapat menggunakan block query yang sama dalam statement select pada saat terjadi lebih dari sekali dalam kompleks query. Close with mendapat hasil dari block query dan menyimpannya dalam tabel space temporer kepunyaan user. Selain itu, close with dapat juga meningkatkan performansi. Untuk contoh penggunaannya, sini contoh digunakan untuk menampilkan nama departemen dan total gaji untuk tiap departemen yang memiliki total gaji lebih besar dari gaji rata-rata pada sembarang departemen. Di sini kita menggunakan close with, kemudian debt cost as query, kita menyelect departemen name, kemudian jumlah gaji dari departemen, kemudian average AFG cost as query select sum dari total gaji yang dibagi dengan jumlah yang menghasilkan rata-rata gaji. Kemudian dalam select bintang from debt cost, yaitu total gaji berdasarkan nama departemen, yang where debt total itu jumlah gaji itu lebih dari rata-rata gaji
rata-rata gaji dari departemen, from average cost, yang order by departemen name, yang dirutkan berdasarkan nama departemen. Maka di sini akan menghasilkan tiap departemen yang akan memiliki total gaji lebih besar dari gaji rata-rata pada sembarang departemen. Sekian untuk pembelajaran kita untuk materi query lanjutan. Sampai jumpa selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Terima kasih.